Sayang. Iya. Sayang. Apa? Sini deh. Ntar nih sedang asik main game. Sini dong. Kan nunggu kamu dari tadi. Iya. Bentar. Dikit lagi nih. Kok gitu sih sekarang? Iya kalau di pause nanti. Beda banget. Males. Ya gimana? Assalamualaikum. Kok mirip banget sama kamu kalau sedang cemberut kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tersentuh loh tadi. Kiranya beneran ya? Kiranya beneran. Langsung, waduh gawat ini. Masih bersama saya Setia Purkonolid. Dan saya Mandain Agustina. Di Marriage Undercover. Belak-belakan persoalan suami istri. Dari kasur sampai dapur. Ya. Aduh. Ini emang. Saya kalau udah istri kayak gitu sudah. Khawatir ada gencatan senjata ya. Gencatan senjata bahaya nih. Ya, jadi teman-teman semua, kita mau ngomongin tentang apa sih, Say? Ya masih masalah perkasuran karena tadi ada beberapa hal yang harusnya suami istri pahami bersama gitu ya, yaitu tentang ketika suami tak bergairah. Nah, ini nih. Gimana nih? Atau ada yang bilang lemah syahwat atau gimana? Sebenarnya jarang ya, tapi mungkin ada aja. Saya nggak tahu, belum pernah nanya sama orang yang kayak gitu. Tapi itu mungkin terjadi. Sebenarnya mungkin bukan lemah syahwat, tapi lebih ke udah nggak ada lagi cinta ya. Itu kenapa nih kayak gitu? Gawat kan kalau misalnya suami. Nah ini sih sebenarnya banyak faktor. Misalnya yang pertama bisa jadi karena suami banyak masalah di luar. Sorry ya, misalnya sorry to say, beban ekonomi. Jadi itu ya yang berpengaruh juga. Iya dong, karena laki-laki itu nggak bisa seperti wanita yang mikirin banyak hal dalam satu waktu. Ketika dia ada problem di luar rumah, dia bisa bawa itu ke dalam rumah, murung. Karena misalnya gini, ketika kamu tadi kayak gitu ya, terus kita ada masalah kayak gitu, saya nggak bisa. Tambah beban. Atau tadi sedang main game, kan sedang asik main game, dia harus memilih ini dulu atau itu dulu. Pernah nggak sering ngedengar atau saya misalnya, saya sedang main apa, terus kamu ngerasa nggak didengerin? Iya emang sering banget. Sering banget. Karena laki-laki itu lemah banget. Bukan lemah banget ya. Laki-laki itu fokus pada satu hal. Dan ketika dia sedang fokus pada satu hal, dia nggak suka didistrak. Dia nggak bisa mendua gitu loh untuk kesini. Itu salah satu yang pertama ekonomi saya. Yang kedua bisa jadi adalah karena tadi. Apalagi saat pandemi mungkin ya. Bener. Nah ya ini juga bener. Itu juga ngaruh ya jadi ngaruh malas. Say. Sekarang gimana kita mau berhubungan. Oh ini aja kita harus pindah kontrakan. Oh bener ya. Oh kita aja cicilan aja belum dibayar. Atau debt collector nauzubillah min dzalik yang misalnya terkena riba kan. Gimana coba mau ini gitu. Ya bukan gak butuh. Tapi desakan di luar lebih berat dibandingkan kebutuhan untuk itu gitu. Begitu ya. Terus jadi, apa lagi nih? Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi adalah karena istrinya kurang menggairahkan ya. Artinya gini, pakai baju datang assalamualaikum dasteran. Di sininya udah maskeran. Di sininya udah kayak hantu aja, udah kayak vampir gitu ya. Pas dideketin baunya balseman gitu ya, balsem gitu ya. Ya gimana suami mau bergairah di luaran gitu ya? Sana pada cantik-cantik, langsing-langsing pakai apa deodoran. Itu suaminya aja nggak jaga pandangan. Enggak, tapi artinya gini, ya oke lah gitu ya. Tapi kenapa sampai ada hadis kalau kamu lihat ada wanita yang membuat kamu bergairah, segeralah datangi istrimu. Karena sama ya, sama kamu akan mendapatkan yang sama. Artinya apa? Ya di zaman dulu aja, di zaman Nabi aja, di zaman para sahabat itu sudah fitrahnya. Artinya mungkin bukan karena tidak bisa menjaga pandangan, mungkin karena lewat atau jadi gimana. Jadi istri harus kayak gimana dong? Nah, kayak gitu. Ya tentunya tadi bagaimana membuat suami bergairah. Pernah nggak dengar cerita hadis itu? Iya sih. Tentang seorang wanita suami yang terbaik itu yang bisa. Bukan yang itu. Yang mana? Oh saya baru pulang dari medan jihad kalau nggak salah saya. Iya, aduh lupa namanya siapa. Saya lupa lagi namanya siapa, atau sahabiah saya lupa lagi, atau juga tabiin sahabiah ya. Di mana itu suaminya baru pulang dari medan perang ya. Istrinya berdandan, padahal anaknya meninggal. Iya. Ketika datang udah pakai baju yang indah, makanannya disiapkan. Aku datang, aku lihat kamu begitu menggairahkan, sampai masya Allah gitu ya.
ini berhubungan dulu, padahal ini sedang shock gitu loh. Bayangin wanita sekarang, istri kan ada masalah anak aja lah udah nggak sabar gitu. Suami keluar, suami datang gitu, sayang itu anak itu tuh jatuh itu. Suami itu sedang stres di luar sana, banyak kebutuhan, ingin menyalurkan syahwatnya. Istrinya malah kasih beban yang lebih berat, padahal di rumah tuh ingin ngerelaksin saraf-sarafnya gitu ya. Akhirnya jangan salahkan kalau suami akhirnya nggak betah di rumah karena sakinahnya hilang, surganya hilang. Apalagi tampilan istrinya kayak gitu dibandingin sama yang di luar kok kayak gini gitu. Yang adanya adalah tuntutan, ini belum bayar, ini belum. Kira-kira psikologinya kayak gimana tuh? Makanya ini untuk para istri gitu ya, please gitu. Sekarang aku bela pokoknya para cowok ya, salah sendiri kenapa judulnya kayak gini gitu ya. Wahai para laki-laki semangat, bapak suami-suami ya, pasu-pasu gitu ya, tenang. Baiklah. Kita keluarin gitu kan, ini ya keluhan-keluhan kita. Nah itu sering terjadi teman-teman. Terus kadang udah gitu istrinya pas diajak ngeles lagi gitu di luaran sana gitu ya, ngeles lagi gitu. Ntar ribet kayak tadi yang pertama itu. Ntar aku ribet deh. Ini kan anak juga belum ini. Akhirnya suami murung gitu. Dan suami kalau itu akhirnya mengikis cinta dikit-dikit. Siap. Intinya dandan yang baik ya. Betul. Layani suami ketika sampai pulang. Kan gini say, siapa sih yang bilang itu bahwa kalau kamu mau bahagiain suami cukup 3 aja gitu. Selesaikan matanya, selesaikan perutnya, dan selesaikan di bawah perutnya. Ini penting banget. Artinya kalau suami lapar, boro-boro dikasih nasi, ngomongnya adalah uang aja habis, gini. Ya udah tuh, ada yang seadanya aja gitu. Siap. Perutnya sedang kelaparan, baru di PHK, nauzubillah gitu ya. Istrinya sedang compang-camping pakai baju yang bau, ya maksudnya pakai baju yang kayak gimana, dasteran yang udah kan, waduh. Suami bilang ini embo-embo, mbak-mbak, nenek-nenek atau siapa sih gitu kan? Di mana ada gairah suami gitu. Jadi itu penting. Yang terakhir, yang ketiga adalah bisa jadi suami kurang terpuaskan juga. Artinya misalnya tadi ya, kurang variasi, sama suami juga seperti itu. Atau yang kedua, istrinya juga mohon maaf tradisional gitu, dalam tanda kutip nggak mau belajar bagaimana membahagiakan, jadi ya gitu-gitu aja lah ya maksudnya. Sedangkan di luar sana mungkin godaannya lebih besar. Akhirnya suami hilang cintanya dikit-dikit dan gairah itu ya gimana, sorry ya, bagi laki-laki itu, kalau laki-laki itu udah suka pada seorang wanita, dia benar-benar ngejar. Tapi kalau laki-laki udah nggak suka, masuknya ke benci. Serius? Hati-hati loh. Makanya kenapa ada sudah berapa puluh tahun, belas tahun, iya benar-benar. ada suami yang dia mentalak istrinya. Mentalak istri, udah punya anak, dia cari yang lain, kan dia sedang ngebet sama seorang wanita yang itu jadi gairah hidupnya. Nah ini yang bahaya. Hati-hati ya. Nah, makanya tetap cinta itu harus dirawat. Bukan cuma membangun cinta, tapi juga merawat cinta. Misalnya me time berdua, couple time berdua, ingat-ingat lagi second honeymoon ya. Second honeymoon, ngobrol lagi, itu diskusi, membangkitkan gairah suami juga gitu ya. Tempat terus, berbeda ya enggak. Misalnya saya pernah sih oleh istri gitu ya. Dulu enggak, saya masih ingat yang waktu itu itu tuh berkesan banget bagi saya. Misalnya ngasih hadiah berupa iPad misalnya gitu ya. Bagi laki-laki yang senangnya dengan hadiah oke. Tapi bagi laki-laki yang butuhnya adalah touching misalnya, disiapin hotelnya dengan surprise, pakai baju terindah, suaminya dipuaskan. Itu tuh sangat berkesan banget saya gitu. Jadi dan itu yang merawat cinta. Kadang orang tuh gini, suami sibuk kerja, istri sibuk kerja, anak-anak sibuk main atau sibuk belajar. Dari Sabtu Minggu mereka ya gitu-gitu aja gitu, beres-beres rumah, beres-beres rumah dan yang lain. Akhirnya hilang cintanya. Sampai ada lagi yang kayak gini, tidurnya bareng-bareng sama anak, nggak ada privacy. Jadi nggak sekasur ada gitu ya. Ada istrinya tidur sama anak yang keberapa, suaminya. Padahal sunahnya satu selimut bersama ya, suami istri itu. Kalau satu selimut bersama berarti harusnya satu kasur dong ya. Tuh. Tapi ini kadang udah deh suami di sofa aja gitu. Istrinya sibuk nidurin anak sampai bablas gitu.
dan suami nggak bisa mengkomunikasikan, itu yang bisa membahayakan. Luar biasa nih ibu-ibu, mama nih. Gimana para suami? Aku udah keluarin semuanya. Terima kasih banyak ya. Kalau menurut Anda sendiri, tolong keluarin lagi para suami gitu ya. Menurut Anda seperti apa gitu? Apa keluhan Anda gitu? Apa yang membuat Anda tidak bergairah dengan istri Anda? Mudah-mudahan dengan membongkar ini biar menjadi evaluasi bagi para istri yang membuat istri akhirnya bisa sama-sama tidak saling menuntut ya di sini ya, tapi saling. Karena sekarang kita lagi membicarakan suami nih. Tapi saling ingin memuliakan, mempersembahkan yang terbaik. Karena wanita terbaik itu ternyata yang bisa membangkitkan syahwat suami. Benar. Ya, dan tadi ada sunnah-sunnah Rasulullah yang ternyata Rasul itu, Allah itu ingin supaya suami istri itu terus bersama. Sampai sunnahnya mandi bersama, satu sunat bersama, minum bersama gitu kan. Iya, apalagi jalan-jalan bersama, jalan-jalan pada malam hari bersama. Itu ada 15 sunnah loh. 15 sunnah. Luar biasa. Ya, ada di kelas jodoh juga. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Makasih banyak sekali lagi, jazakumullah khairan. Jangan lupa Anda untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.